Halo, jumpa lagi bersama Opini Kanal Bola.id. Kali ini akan membahas mengenai El Capitano Boaz Salosa, pemersatu bangsa dari tanah Papua. Ditulis oleh Ignatius Indro, Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia. Boaz Theophilus Erwin Solosa, atau lebih dikenal dengan nama Boaz Solosa, lahir di Sorong, Papua Barat, 16 Maret 1986, adalah pemain sepak bola Indonesia. Saudara-saudaranya Ortisan Salosa, Nehemi Salosa, yang juga pemain sepak bola. Boaz saat ini bermain di Persipura Jayapura. Boaz merupakan salah satu striker terbaik yang dimiliki Indonesia. Dia dikenal memiliki naluri mencetak gol yang tinggi, akurasi umpan yang baik, tendangan dengan kaki kiri, serta teknik dribbling di atas rata-rata. Dalam urusan mencetak gol, Boaz juga satu-satunya pemain sepak bola nasional yang mampu bersaing dengan striker asing untuk menjadi top skor ISL. Ia pernah dijuluki sebagai anak ajaib ketika dibawa oleh Peter Witt dan menampilkan penampilan memukau di Ho Chi Minh saat ia tampil bersama tim nasional Indonesia di ajang Piala Tiger 2004. Pada tahun 2011, Boaz mendapat tawaran untuk bermain di klub Belanda VVV Venlo, tetapi karena keluarga dia memilih untuk tetap bermain di Persipura Jayapura. Debut internasional Boaz adalah melawan Turkmenistan pada tahun 2004 untuk kualifikasi Piala Dunia 2006, di mana Indonesia menang 3-1. Dan Boaz membuat 2 assist untuk rekan setimnya Ilham Jaya Kusuma. Boaz dianggap prospek yang cerah di sepak bola Indonesia setelah bermain cemerlang di Piala Tiger 2004, di mana Indonesia dikalahkan oleh Singapura dengan agregat skor 5-2. Di fase grup, Boaz berhasil mencetak 4 gol dan bersama dengan Ilham Jaya Kusuma yang mencetak 7 gol. Keduanya membimbing chart top skor. Dia mendapat cedera patah kaki dalam pertandingan persahabatan melawan Hong Kong. Ini membuatnya absen di Piala Asia 2007 dan menghilang dari sepak bola. Banyak rumor mengatakan bahwa tim nasional Indonesia tidak membiayai perawatan Boaz saat cedera parah kalah melawan Hong Kong. Namun klub Persipura yang mau menanggung semua biaya operasi Boaz. Pada 8 Oktober 2010, tim nasional Indonesia bertanding melawan tim nasional Uruguay dalam pertandingan persahabatan. Boaz yang turun sebagai starter mampu mencetak gol cepat. Tepatnya di menit 14, Boaz mendapat umpan dari Bambang Pamungkas dan mengiring bola masuk kotak penalti. Dalam duel 1 lawan 1, ia berhasil tampil tenang dan menaklukkan Juan Castillo sebelum menyetek bola masuk ke gawang tim tamu. Dalam pertandingan persahabatan itu, Indonesia harus mengakui keunggulan Uruguay yang tampil dengan skuad terbaiknya dengan skor telak 1-7 lewat hat-trick Edinson Cavani dan Luis Suarez, serta 1 gol dari Sebastian Eguren. Pada 23 Maret 2013, Boaz kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional Indonesia melawan Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Asia AFC 2015 yang memulai babak baru dalam konflik dualisme liga dan kepengurusan PSSI beberapa tahun ini. Dia mencetak gol cepat di menit kelima untuk memberi keunggulan sementara 1-0 bagi Indonesia, meski akhirnya harus menyerah dengan keunggulan 1-2 bagi Arab Saudi. Tahun 2016 merupakan tahun yang cukup buruk bagi bangsa Indonesia terkait dengan politik identitas yang menguat pada pelaksanaan Pilkada Jakarta. Bangsa ini seolah terpecah. Namun di tengah situasi tersebut, pelaksanaan Piala AFF 2016 ternyata mampu meredakan ketegangan. Pelatih timnas Indonesia saat itu, Alfred Riedel, mampu membawa timnas Indonesia menembus final setelah mengalahkan Vietnam di Pekansari Bogor dan memaksa hasil imbang ketika bermain di kandang Vietnam. Terlebih kita juga berhasil mengalahkan tim kuat Thailand di leg pertama dengan skor 2-1. Sayang, kita harus kalah 0-2 ketika bermain di leg kedua di Thailand, sehingga kita tertinggal dalam agregat dan harus kembali melihat sang rival mengangkat piala. Namun peristiwa tersebut membuat sejenak kita melupakan panasnya situasi politik tanah air. Yang membuat unik dari timnas Indonesia di Piala AFF 2016 adalah sang kapten. Ya, siapa lagi kalau bukan Boaz Salosa. Boaz yang termasuk kalangan minoritas di Indonesia berani mengambil tanggung jawab yang diberikan kepadanya, bahkan memberikan permainan cukup impresif selama berada di lapangan. Supporter sendiri seperti larut dalam euforia.
dan menikmati permainan timnas dan melupakan carut-marut politik, dan bersatu memberi dukungan penuh kepada Boas CS. Boas sudah memberi tauladan kepada kita dan menunjukkan bahwa sepak bola adalah alat pemersatu bangsa. Jangan jadikan sepak bola sebagai alasan saling benci atas nama rivalitas, karena ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun sepak bola itu sendiri, yaitu kemanusiaan. Demikian opini kanal Bola ID kali ini. Kita ketemu lagi di opini lainnya. Sampai jumpa.